Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Polres Bogor mengumumkan hasil tes DNA terhadap 2 bayi di Bogor yang tertukar dari kedua orang tuanya berinisial SM dan D. Hasilnya sudah keluar dan dinyatakan bahwa kedua bayi tersebut tertukar dari orang tua aslinya. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro pada Jumat 25 Agustus mengatakan, Polres Bogor telah melakukan sejumlah langkah penyelidikan seperti memeriksa sejumlah saksi hingga memeriksa pihak rumah sakit terkait. Telah terjadi kesepakatan berdasarkan hasil dari laboratorium forensik Puslapor Bareskrim Mabes Polri, yang dimana ditemukan memang fix 99,99% berdasarkan data yang diberikan oleh Kapuslapor Bareskrim, dalam hal ini yang diwakili oleh beliau, bahwa anak tersebut memang tertukar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Jumat 25 Agustus menyiapkan lahan tempat pembuangan sementara seluas 6,3 hektar di sekitar TPA Sarimukti yang sebelumnya terbakar dan menghanguskan lahan TPA hingga 15 hektar. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau lokasi kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, Jumat 25 Agustus. Dari hasil pantauannya, kondisi api dinilai mulai terkendali, yang sebelumnya sempat meluas hingga 15 hektar. Pemadaman ini dilakukan dari 2 jalur, yakni jalur darat oleh Asosiasi Pemadam Kebakaran Jawa Barat dan jalur udara oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan menggunakan bom air. Untuk mengatasi tumpukan sampah pasca terbakarnya TPA Sarimukti, Pemprov Jabar membuka 6,3 hektar tempat pembuangan sementara dengan prioritas penggunaan seluas 2 hektar. Tempat pembuangan sampah sementara masih di zonasi Sarimukti, tapi butuh waktu 2 hari untuk membuka akses truknya. Jadi selama 2 hari kepada kota kabupaten terdampak, mohon menyesuaikan sambil paling cepat Minggu, paling telat Senin pagi sudah bisa membuang sampah secara normal, dan berharap Minggu atau Senin 100% penanggulangan sampahnya sudah beres. Dalam insiden kebakaran TPA Sarimukti, sekitar 200 orang dirawat akibat terkena infeksi saluran pernafasan atau ISPA. Emil turut mengimbau masyarakat untuk mengurangi produksi sampah dan waspada terhadap potensi kebakaran pada musim kemarau ini. Sebab sejumlah TPA di Jawa Barat juga turut terbakar, seperti TPA di Garut, Purwakarta, dan Subang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tim kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Kota Bogor menerapkan sistem work from home atau WFH bagi ASN yang memiliki resiko tinggi terhadap polusi udara seperti ibu hamil. Bima juga menghimbau sekolah untuk menambah layanan antar jemput agar mengurangi kendaraan pribadi pada Jumat 25 Agustus. Pemerintah Kota Bogor mulai menerapkan work from home bagi aparatur sipil negara yang tergolong ibu hamil dan pegawai yang memiliki kendala kesehatan terkait polusi udara. Hal ini disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto pada Jumat 25 Agustus. Wali Kota Bogor mengimbau ASN untuk menggunakan kendaraan umum
atau sistem menumpang satu mobil untuk minimal 4 pegawai. Ya, jadi khusus WFH ini bagi yang berisiko tinggi, hamil ataupun memiliki penyakit ISPA atau penyakit rentan yang lainnya. Yang kedua, warga Bogor ya diminta untuk selalu memantau perkembangan angka polusi udara di Kota Bogor yang mulai besok akan ditayangkan di semua kanal informasi Pemkot. Bima juga mengimbau pihak sekolah agar menambah layanan antar jemput sehingga dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi. Wali Kota Bogor mengaku kebijakan ini merupakan hasil konsultasi dengan pakar IPB University agar polusi Kota Bogor bisa ditekan. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan. Polres Sukoharjo berhasil menangkap tersangka pembunuh dosen UIN Raden Mas Said Solo, Wahyudian Silviani, kurang dari 12 jam saat korban pertama kali ditemukan tewas. Tersangka berinisial DW merupakan tukang bangunan yang bekerja merenovasi rumah korban pada Jumat 25 Agustus. Polres Sukoharjo berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan Wahyudian Silviani kurang dari 12 jam saat korban ditemukan tewas. Tersangka berinisial DW merupakan tukang bangunan yang bekerja merenovasi rumah korban. Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit pada Jumat 25 Agustus mengatakan pelaku diduga sakit hati sebab kerap dimarahi oleh korban yang merupakan dosen UIN Raden Mas Said. Pelaku melancarkan aksi keji saat korban berada di rumah tinggal sementara. Ini motif ya, sakit hatinya ada, terus kemudian 365 dengan kekerasan menguasai barang milik orang lain. Tersangka DW juga menyabet barang-barang berharga korban berupa telepon genggam serta uang tunai. Karena kerjanya jelek, ditolol-tololin, dibego-begoin, ya semacam itulah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP, yakni terkait perencanaan pembunuhan dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Denny Kapriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Polres Yahukimo menggelar olah tempat kejadian perkara atas kasus terbakarnya Gedung Serbaguna yang menaungi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau BPMK, Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP, dan Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda, Kabupaten Yahukimo di DKI Papua Pegunungan. Langkah itu seperti dikatakan Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo di Jayapura, Papua pada Jumat 25 Agustus karena kurangnya saksi. Polres Yahukimo pada 25 Agustus melaksanakan olah tempat kejadian perkara atas terbakarnya Gedung Serbaguna yang menaungi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo di DKI Papua Pegunungan, yang diharapkan dapat diketahui penyebab terjadinya kebakaran yang menghanguskan bangunan ketiga instansi tersebut. Di mana selain melakukan olah TKP, polisi seperti dikatakan Kepala Bidang Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Ignatius Beni Adi Prabowo di Jayapura, Papua, juga mengumpulkan bukti-bukti, mengingat penyidik sempat mengalami kendala akibat kurangnya saksi yang berada di lokasi kejadian. Walaupun begitu, pihaknya tegas Beni belum dapat mengambil kesimpulan secara dini setelah ada hasil dari olah TKP, karena masih berusaha mendalami lebih dulu siapa di balik peristiwa terbakarnya ketiga kantor pemerintah tersebut. Motif dari kejadian terbakarnya ketiga kantor di Kabupaten Yahukimo. Kejadian tersebut yang terjadi pada dini hari, tidak ada saksi mata. Terbakarnya ketiga kantor pemerintah di Yahukimo itu terjadi pada 24 Agustus dini hari. Walaupun membuat sebagian bangunan roboh namun tidak menjatuhkan korban jiwa.
Sebelumnya pada 21 Agustus terjadi kontak tembak antara kelompok kriminal bersenjata dengan anggota marinir yang bertugas di Jalan Statistik, sehingga menyebabkan prajurit 1 Agung kehilangan nyawa akibat tertembak di bagian kepalanya. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jenazah Wahyu Dian Silviani, dosen UIN Raden Mas Said Surakarta, yang ditemukan di rumah seorang temannya di Sukoharjo, Jawa Tengah, diserah terimakan pihak kampus kepada keluarga korban untuk dimakamkan di kampung halamannya di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Jenazahnya sempat disolatkan tanpa diturunkan dari mobil ambulan saat tiba di Rektorat UIN RM Said. Tanpa diturunkan dari mobil ambulans, jenazah Wahyu Dian Silviani yang sebelumnya disemayamkan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo langsung disolatkan begitu tiba di gedung Rektorat UIN Raden Mas Said Surakarta, Jawa Tengah pada 25 Agustus pagi. Di antaranya ayah korban serta sejumlah tenaga pendidik, staf, mahasiswa hingga Kapolsek Kartasura Ajun Komisaris Polisi Tugio. Setelah sebelumnya pihak kampus menyerahkan jenazah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said tersebut kepada pihak keluarga yang diwakili ayahnya Muhammad Hasil Tabzil diiringi tangis haru yang hadir. Di mana selanjutnya jenazah akan diterbangkan ke kampung halamannya di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Walaupun menyatakan telah ikhlas, pihak keluarga tetap berharap pihak kepolisian terus mengusut hingga tuntas kematian almarhumah dengan cara yang tidak wajar. Pihak kampus pun mengungkapkan sangat kehilangan yang mendalam atas wafatnya Wahyu Dian Silviani yang direncanakan akan membuka sebuah jurusan baru. Tentunya kami keluarga besar UIN Raden Mas Said Surakarta merasa kehilangan yang sangat mendalam dan bela-sungkawa yang sangat dalam atas meninggalnya dosen terbaik kami, dosen yang sedianya diperuntukkan untuk pembukaan program studi baru yaitu ilmu lingkungan. Jenazah Wahyu Dian Silviani ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di rumah temannya, A, di perumahan Graha Sejahtera Desa Tempel, Kecamatan Gatak, Sukoharjo, Jateng pada 24 Agustus. A yang merupakan rekannya sesama dosen saat itu tengah mudik ke Jawa Timur dan Silviani telah menempati rumahnya selama 3 pekan terakhir sejak rumahnya direnovasi. Jenazahnya ditemukan tertutup kasur dan diduga menjadi korban tindak kekerasan. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun siang tadi melakukan sidak ke sejumlah usaha penggilingan dan pengemasan padi yang ada di wilayahnya. Hal ini menyusul terus naiknya harga beras di pasaran selama beberapa pekan terakhir. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Madiun, Jawa Timur memantau sejumlah tempat penggilingan gabah dan beras di wilayah Madiun Selatan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab naiknya harga beras di pasaran dalam beberapa pekan terakhir. Bahkan saat ini harga beras di pasaran sudah menyentuh angka Rp13.000 per kilogram. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan DKPP Kabupaten Madiun, Cahyo Sukmono Jati, Jumat 25 Agustus mengatakan ada beberapa penyebab naiknya harga beras. Salah satunya dipengaruhi harga gabah kering sawah yang sudah mencapai angka Rp7.000 hingga Rp7.900 per kilogram dari harga normal di kisaran Rp6.300 per kilogram. Kenaikan harga gabah kering sawah ini dipicu oleh meningkatnya biaya produksi terimbas harga pupuk. Cahyo menambahkan untuk ketersediaan beras saat ini masih surplus. Untuk beras itu ketersediaannya 46.973, kebutuhannya itu 6.697. Berarti masih ada surplus sekitar 40.276. Ini peningkatan itu dimungkinkan ya karena produksi mungkin berkurang. Seorang pengusaha penggilingan gabah, Suwito, mengatakan
kenaikan harga beras di tingkat konsumen terjadi karena pihak penggilingan kesulitan mendapatkan gabah yang berkualitas dengan harga yang murah. Hal ini membawa dampak pada harga jual yang ikut naik. Pihak penggilingan karena memang bahannya kita ya banyak berkurang, ya otomatis kita bersaing antar penggilingan itu. Antar penggilingan itu kita bersaing untuk cari bahan, dan otomatis karena bersaing otomatis harganya juga naik, sehingga akhirnya juga mempengaruhi penjualan beras kita. Sekalipun jumlah stok dipastikan aman hingga 3 atau 4 bulan ke depan, namun kenaikan harga beras terjadi secara bertahap. Sekitar 3 minggu yang lalu, harga beras premium ada di angka Rp11.000 per kilogram, namun kini tercatat mencapai Rp13.000 per kilogram. Kenaikan juga dialami pada beras premium, dari Rp9.500 hingga Rp10.000 per kilogram, kini berada di angka Rp11.500 per kilogram. Dijadwalkan DKPP Kabupaten Madiun akan mengadakan operasi pasar di sejumlah titik untuk mencegah inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga beras ini. Dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan razia uji emisi kendaraan pada tanggal 1 September hingga 30 November 2023. Berikut respon masyarakat terhadap kebijakan ini. Rencana razia uji emisi kendaraan mulai tanggal 1 September mendatang menuai ragam komentar dari masyarakat pengguna kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Sejumlah pengguna kendaraan bermotor saat ditemui di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan Jakarta, yang merupakan salah satu lokasi sosialisasi razia uji emisi kendaraan, pada Jumat 25 Agustus menyambut baik rencana tersebut. Menurut saya bagus sih, karena memang untuk beberapa minggu ini atau bahkan bulan ini kan kualitas udara di Jakarta memang kurang bagus ya. Dengan adanya tes uji emisi begini yang membantu sih, artinya mana kendaraan yang memang harus dibenerin dan memang kendaraan yang lulus di uji emisi. Kepingin tahu mobilnya sampai di mana gitu. Kalau mencemari kan juga nggak enak gitu. Tapi naiknya sedikit tadi. Standarnya kan 40 kalau mobil ini solar. Jadi masuknya ke 50, jadi nggak lulus gitu. Oh, belum lulus. Iya. Tapi kalau yang dulu-dulu karena saya rajin untuk servis, bersihin gitu, lulus. Meski demikian, sejumlah pengguna kendaraan bermotor juga masih mempertanyakan rencana razia uji emisi kendaraan bermotor ini. Kan sekarang ada standar Euro 4, ya untuk kendaraan-kendaraan yang Euro 4, oke, itu ya untuk bermesin injeksi. Tapi untuk mesin-mesin yang berkarbu ya disesuaikan lagi, artinya alat untuk mengujinya ya alat untuk karbu gitu, jangan disamakan antara injeksi dan karbu. Saya sebenarnya masih sampai saat ini belum tahu sebenarnya alasannya apa ya untuk pemerintah. Saya juga sempat berpikir kalau misalnya mungkin itu akan mengurangi polusi udara juga yang memang saat ini sangat parah gitu di kondisi Jakarta sendiri. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan sosialisasi razia uji emisi kendaraan pada tanggal 25 hingga 31 Agustus 2023. Setelah masa sosialisasi selesai, sanksi tilang akan diberlakukan oleh pihak kepolisian sebesar Rp250.000 untuk pengguna sepeda motor dan Rp500.000 untuk pengguna mobil yang tak lolos uji emisi mulai 1 September hingga 30 November 2023. Razia uji emisi kendaraan adalah salah satu upaya untuk mengatasi masalah polusi di Jakarta yang memburuk dalam beberapa pekan terakhir. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Angga, Kantor Berita Antara, mewartakan. Polres Pasuruan bersama sejumlah pihak memberi bantuan 5.000 liter air bersih kepada warga di 5 desa yang tersebar di 2 kecamatan Kabupaten Pasuruan pada Jumat 25 Agustus. Hal ini dilakukan karena warga di 5 desa tersebut terdampak kekeringan dalam beberapa hari ini. Bantuan akan berlanjut ke desa lain agar kebutuhan air bersih warga terpenuhi. Demikian yang disampaikan Kapolres Pasuruan, AKBP Bayu Pratama Gubunagi, setelah penyaluran bantuan tersebut.
Sejumlah desa di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur mengalami krisis air bersih terdampak kekeringan karena adanya kemarau di tahun ini. Polres Pasuruan bersama kepala desa dan camat setempat turun tangan memberikan bantuan air bersih sebanyak 5.000 liter pada Jumat 25 Agustus. Bantuan menyasar 5 desa, yaitu Desa Wonosunyo dan Bulusari di Kecamatan Gempol, serta Desa Manguan, Sibon, dan Ngantungan yang ada di Kecamatan Pasrepan. Kapolres Pasuruan Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Pratama Gubunagi mengatakan bahwa kekeringan karena musim kemarau ini kemungkinan merupakan dampak fenomena El Nino, sehingga sumber warga tidak mengeluarkan air. Bantuan air bersih ini disambut gembira oleh warga yang selama ini harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kurang lebih ada 300 kepala keluarga yang mengalami kesulitan air bersih. Ini disebabkan oleh cuaca yang saat ini terjadi, di mana curah hujan yang rendah dan juga ada siklus alam yaitu El Nino, sehingga memang masyarakat saat ini kesulitan terkait dengan pasokan air bersih. Itu pesen air itu enggak langsung dapat, kan biasanya tangkian kan ya kirim ke Surabaya gitu. Enggak langsung sekarang pesen langsung dapat itu enggak. Setidaknya 17 desa yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Pasuruan mengalami kekeringan. Selain membeli, sejumlah warga lainnya mengambil air bersih di petirtan sumber tetek di Candi Belahan di wilayah Kecamatan Gempol yang berjarak hingga 10 km dari pemukiman warga. Bantuan air bersih akan disalurkan secara bergiliran, baik dari kepolisian, TNI maupun Pemda setempat. Warga pun diimbau agar waspada dengan berpola hidup sehat dan menggunakan air seperlunya. Dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah sudah menyiapkan transportasi ramah lingkungan untuk para delegasi KTT ke-43 ASEAN di Jakarta pada tanggal 5 hingga 7 September mendatang. MRT dan kendaraan listrik menjadi kendaraan resmi delegasi ASEAN. Pemerintah telah menyiapkan transportasi efisien yang ramah lingkungan untuk para delegasi KTT ke-43 ASEAN di Jakarta yang berlangsung pada 5 hingga 7 September mendatang. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama dalam Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta Jumat 25 Agustus mengatakan sejumlah kendaraan listrik seperti BMW i7, Toyota BZ4X, Hyundai Ioniq 6 dan 5, Wuling REV, shuttle hingga motor listrik disiapkan untuk mobilitas para delegasi. Setia menyampaikan MRT dan kendaraan listrik yang digunakan saat KTT ke-43 ASEAN akan menjadi komponen penting untuk menunjukkan komitmen Indonesia terhadap lingkungan dan teknologi berkelanjutan. Ini bagian dari kampanye kita untuk dapat menggunakan mobil listrik ya, mobil EV, baik itu mobil maupun sepeda motor listrik begitu. Dan kita menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kita punya concern yang kuat ya untuk alih energi dari combusting engine ke EV ini sebetulnya gitu. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati turut menjelaskan rekayasa mobilitas MRT yang akan dilakukan selama KTT ASEAN berlangsung. Mungkin di rute tertentu ya, khususnya tadi sudah disampaikan adalah di rute di MRT ASEAN, di stasiun ASEAN itu tepat ada di depan kantor sekretariat ASEAN. Juga di sekitar GBK, di situ ada MRT Senayan dan juga MRT Istora. Nah ini adalah titik-titik yang mungkin nantinya akan menjadi perputaran atau mobilitas ya dari para delegasi. Jadi sekali lagi tetap akan melayani, namun demikian tentu akan ada pembatasan di jam-jam khusus. Lokasi utama KTT akan berlangsung di Jakarta Convention Center dan dua lokasi utama lainnya adalah Hutan Kota GBK dan Taman Mini Indonesia Indah. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.
Guna memberikan kesempatan bagi ASN dan non-ASN mendapatkan rumah layak huni, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Bank Kalsel dan DPD Kalsel menggelar akad massal kepemilikan rumah bersubsidi untuk 150 unit rumah di kawasan perumahan Fitria Jaya Residence, Sungai Ulin, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar akad massal kepemilikan rumah serentak di 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan guna memberikan kesempatan bagi aparatur sipil negara, ASN, dan juga non-ASN untuk memiliki rumah layak huni milik sendiri. Akad massal yang digelar pada Jumat 25 Agustus melibatkan Bank Kalsel dan DPD Real Estate Indonesia REI Kalimantan Selatan. Akad massal untuk 150 unit rumah bersubsidi ini disaksikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur, digelar di kawasan perumahan Fitria Jaya Residence, Sungai Ulin, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kalimantan Selatan Mursida Amini mengatakan, program pemenuhan rumah bersubsidi bagi ASN di Kalimantan Selatan telah mencapai lebih dari 600 unit atau melampaui target sebanyak 500 unit pada tahun 2023. ASN golongan 1 dan 2 menjadi prioritas pada program pemenuhan kebutuhan rumah ini. Kalau yang diprioritaskan adalah ASN yang golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 juga bisa, tapi lebih ke arah golongan 1 dan golongan 2. Karena ini adalah rumah subsidi yang memang disubsidi. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa untuk saat ini kita ada dari developer bahwa uang muka itu 0 dan ada cashback 2 juta untuk di bulan Agustus dalam rangka untuk menyongsong hari jadi provinsi. Sementara itu, Ketua DPD REI Kalimantan Selatan Ahyat Sarbini menyampaikan kerjasama pemenuhan rumah bersubsidi antara Pemprov Kalsel dan DPD REI merupakan proyek percontohan bagi daerah lain di seluruh Indonesia. Lokasi kita salah satu yang diarahkan oleh kabupaten oleh pemerintah. Nah, ini kita bikin program tadi, program Jokowi 1 juta rumah, kita bikin juga 1 juta terima kunci. Nah, Pak Gubernur tadi saking gembiranya beliau karena kita apresiasi beliau datang untuk ASN dan non-ASN untuk menyambut hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan ada cashback 2 juta. Rumah bersubsidi ini dijual dengan kisaran harga 160 juta hingga 170 juta rupiah yang dapat diangsur selama 10 tahun dengan nilai angsuran mulai dari 1,6 juta hingga 1,7 juta rupiah per bulan. Bagi peminat, harus membayar uang muka sebesar 1 juta rupiah dan langsung mendapatkan kunci rumah bersubsidi tersebut. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan. Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat menggelar West Java Digital and Syariah Economic Festival Expo 2023 di Kota Bandung selama 2 hari sejak Jumat 25 Agustus. Kepala Kantor Perwakilan BI Jabar Erwin Gunawan Hutapea mengungkapkan, Jawa Barat memiliki potensi yang lengkap untuk menjadikan ekonomi syariah dan hijau sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Jawa Barat dinilai memiliki potensi yang lengkap untuk menjadikan ekonomi syariah dan hijau sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Hal itulah yang saat ini harus dioptimalkan agar bisa berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satunya seperti dikatakan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Erwin Gunawan Hutapea usai membuka acara West Java Digital and Syariah Economic Festival Expo 2023 di Kota Bandung pada 25 Agustus adalah dengan mengakselerasi transformasi digital. Di samping karena Jabar memiliki jumlah penduduk terbanyak di urutan kedua secara nasional dan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak di Indonesia. Hal-hal tersebut menurutnya membuktikan bahwa ruang pertumbuhan ekonomi syariah di provinsi itu masih tinggi. Apalagi hampir 24% pemilik usaha berbasis daring yang menggunakan standarisasi pembayaran QR dari Bank Indonesia atau KRIS ada di Jabar. Dan hampir 23% dari pengguna KRIS di Indonesia itu ada di Jawa Barat.
Sehingga kita akan terus percepat dan terus kita dorong upaya untuk memperkuat ekosistem ekonomi keuangan digital di Jawa Barat. Lebih jauh, Erwin optimistis ke depan pertumbuhan keuangan syariah minimal akan berada pada kisaran 5% di akhir tahun 2023, mengacu pada pertumbuhan dari sektor real, baik UMKM maupun pondok pesantren yang sudah melakukan kegiatan ekonomi berbasis keuangan syariah. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Nisa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.